Saat kita bahas tentang siswa depresi, pasti kita akan bahas tentang sekolah. Sekolah, pasti kita akan bahas tentang konseling dan sayangnya di sekolah. Sebagian konselor masih belum memahami ciri-ciri orang depresi. Dan kebanyakan dari siswa mengaku terkendala dalam akses dan juga fleksibilitas. Ini dibuktikan dengan adanya kasus yang terjadi di MAN 1 Yogyakarta. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Passion Hill Questionnaire, siswa MAN 1 Yogyakarta bahwa dari 126 siswa, terdapat 47 siswa mengalami gejala depresi ringan. Hasil gejala depresi ringan ini merupakan yang terbanyak dibandingkan dengan gejala depresi lain, sehingga perlu adanya penanganan depresi ringan dengan aplikasi Emosian. Berdasarkan penuturan Ketua PIKR Exalta di MAN 1 Yogyakarta, pada setiap periode kepengurusan, rata-rata hanya ada 11 siswa yang sukarela datang menemui PIKR untuk berkonsultasi. Apa yang terjadi ketika konselor tidak mampu memberikan konseling dengan baik dan akses lebih? Biasanya, siswa memilih diam. Karena pertama kan belum yakin ya, kan pada belum tahu nih PIKR tuh ngapain gitu loh. Habis itu waktu konseling tuh juga nggak ada, jadi tuh belum ada prokernya yang buat konseling gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Nabila, saya dari kelas 12 IPS 2. Aza adalah Ketua PIKR MAN 1 Yogyakarta. Dia menceritakan kendala-kendala yang dialami oleh konselor. Kurang akses ya, jadi tuh kita tuh bisanya tuh cuma langsung konseling tuh langsung, nggak bisa online. Kita masih bingung online tuh mau gimana gitu. Akhirnya ya tidak terrealisasi. Dari permasalahan tersebut, perlu adanya pengenalan tentang depresi dan aplikasi yang menunjang kegiatan konselor. Untuk itu, kami menawarkan solusi berupa aplikasi Emosian. Aplikasi Emosian berupaya lebih menjembatani PIKR Exalta dengan siswa depresi ringan MAN 1 Yogyakarta, di mana tidak hanya mempermudah komunikasi namun juga menangani depresi dengan pemantauan yang ketat. Sistem berbasis mobile application dengan menggunakan bahasa Java atau JavaScript. Berikut merupakan alur kerja aplikasi. Yang pertama, login aplikasi. Yang kedua, melakukan konsultasi atau screening. Kemudian akan muncul output skor depresi. Yang keempat, mengisi jurnal harian. Kemudian data jurnal akan diterima admin. Yang terakhir, konsultasi via chat. Aplikasi Emosian merupakan aplikasi kesehatan berbasis Android yang bertujuan untuk mendeteksi gejala depresi sekaligus menjadi media komunikasi khusus antara siswa dan konselor. Aplikasi ini memiliki 3 fitur yang kami sesuaikan dengan kebutuhan mitra kami. Pada sisi pengguna pasien, tersedia fitur konsultasi, fitur chat, dan fitur baca artikel. Fitur konsultasi merupakan fitur utama sebagai langkah dalam mendeteksi adanya gejala depresi dengan menggunakan Passion Health Questionnaire. Kemudian, karena kemudahan akses saat berkonsultasi sangat dibutuhkan oleh siswa, maka kami menyediakan fitur chat. Berikut merupakan alur pelaksanaan dari program kami. Yang pertama, pembuatan aplikasi. Yang kedua, mengadakan webinar aplikasi dan pengenalan depresi. Yang ketiga, monitoring. Yang keempat, implementasi aplikasi. Yang kelima, evaluasi program dan aplikasi. Berikut merupakan cuplikan pelaksanaan program kami. Yang pertama adalah tahapan pengembangan aplikasi menggunakan bahasa Java. Terjadi pada siapapun ya, nggak cuma orang dewasa, nggak cuma orang tua yang kena stres kerja. Kemudian, tahapan webinar pengenalan depresi dan aplikasi yang kami lakukan sebanyak 2 kali. Selanjutnya, tahapan monitoring siswa. Kemudian, tahapan implementasi oleh siswa. Pada tahap ini, siswa menggunakan aplikasi selama 14 hari berturut-turut. Setelah tahapan implementasi, dilanjutkan tahapan evaluasi program webinar dan aplikasi. Dan yang terakhir adalah tahapan pembuatan video pelaksanaan program. Berdasarkan hasil dari penggunaan aplikasi, dari 27 peserta, 12 peserta mengalami penurunan menjadi depresi minimal, 9 peserta tetap depresi ringan, 6 peserta menjadi depresi sedang, serta 1 orang tidak dapat dihubungi. Sampai saat ini, aplikasi masih dalam tahap perbaikan dan penyempurnaan pada fitur chat.
Seneng sih, soalnya kan bisa bagi cerita gitu loh, jarang-jarang. Menurut saya ini bisa diterapkan buat teman-teman yang lain. Bisa. Kalau Aisyah, Apalagi kemarin habis ikut itu loh Mbak, yang penyuluhan dari PIKR. Itu kan tentang insecure sama overthinking. Nah itu kayaknya tuh bisa deh di situ diceritain kenapa dia insecure kan gitu kan. Terus nanti kan bisa konsultasi sama lewat fitur chatnya gitu. Cocok deh. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Maryam. Di sini aku mau cerita dikit ke kamu tentang depresi. Jadi, depresi itu keadaan di mana seseorang ngalamin kesedihan yang terus-menerus, serta kehilangan minat atas hal yang padahal biasanya ia lakukan selama kurang lebih 2 minggu. Tapi, gak cuman itu. Depresi juga dialami oleh orang yang menderita stres berkelanjutan, dan itu masih ada hubungannya dengan kejadian traumatik yang baru ia alami. Kata WHO, depresi bisa jadi masalah global kedua setelah penyakit jantung. Penderita depresi terus meningkat karena banyak orang yang masih belum tahu cara menghadapi kondisinya. Gejala depresi menurut PPDGJ atau Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa dibagi jadi 2 kategori. Pertama, gejala utama dan gejala tambahan. Gejala utama. Yang pertama, afek depresif. Kedua, kehilangan minat dan kegembiraan. Ketiga, berkurangnya energi seperti mudah lelah padahal tidak melakukan apa-apa dan menurunnya aktivitas. Adapun gejala tambahan seperti konsentrasi dan perhatian berkurang, hilangnya harga diri dan kepercayaan diri, merasa bersalah dan tidak berguna, pandangan masa depan yang suram dan pesimis,
tidur terganggu, nafsu makan berkurang, serta yang paling parah muncul ide untuk bunuh diri. Dari pandangan psikologi kognitif, depresi adalah gangguan emosional yang masuk dari luar, kemudian mempengaruhi cara pandang dan memori seseorang. Cara pandang dan memori tersebut bersatu menjadi pola pikir, kemudian berdampak pada perilaku dan perasaan yang muncul. Teori ini menegaskan bahwa pikiran menjadi penyebab utama munculnya gejala depresi. Selanjutnya, aku juga mau kenalin ke kamu. Ada yang namanya PHQ-9 atau Patient Health Questionnaire 9. Alat screening ini berisi 9 pertanyaan khusus untuk tes awal seputar apa yang kamu rasakan sekurang-kurangnya dalam 2 minggu terakhir. Nah, di sini kamu bisa lihat tabel pertanyaannya. Setelah diisi, rentang jumlah skornya bisa diartikan seperti 1-4 untuk depresi minimal, 5-9 untuk depresi ringan, 10-14 untuk depresi sedang, 15-19 untuk depresi sedang berat, dan 20-27 untuk depresi berat. Namun, ingat ya, depresi tidak dapat didiagnosis atau dipakemkan hanya berdasar skor PHQ-9 saja. PHQ-9 hanya sebagai tes awal dan masih perlu pengujian lebih lanjut oleh para psikolog atau psikiater. Sepertinya pertemuan kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi.